Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Dalam kehidupan bermasyarakat, kepatuhan penerapan protokol kesehatan sangat diwajibkan. Menaati peraturan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan WHO adalah salah satu cara yang efektif untuk menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, sosialisasi penanganan penerapan protokol kesehatan sangat diwajibkan dan sangat diperlukan bagi masyarakat, agar masyarakat dapat menerima informasi dan edukasi yang memadai, transparan, dan rasional, yang diharapkan masyarakat tidak mudah percaya terhadap berita hoax atau disinformasi mengenai COVID-19. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu ditaati oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman di saat era pandemi COVID-19 seperti ini. Tujuannya sendiri adalah agar kita dapat beraktivitas secara aman di luar maupun di dalam rumah dan dapat menjaga keselamatan diri kita sendiri maupun orang lain. Protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh masyarakat berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan. Selalu bawa hand sanitizer yang setidaknya mengandung 60% alkohol kemanapun kita pergi. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Yang kedua, jangan menyentuh wajah. Dalam keadaan tangan yang kotor, sebisa mungkin menghindari menyentuh wajah, khususnya di area mata, hidung, dan mulut. Mengapa demikian? Karena tangan kita bisa saja terdapat virus yang kita dapatkan dari aktivitas yang telah kita lakukan seharian. Jika tangan yang kotor kita gunakan untuk menyentuh area wajah, bisa saja virus dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh kita. Jika virus tersebut mengenai atau terpapar ke orang lain, maka orang tersebut bisa saja terinfeksi virus dari dalam tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki COVID-19 atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, dengan menutup area hidung dan mulut menggunakan lengan atas bagian dalam. Atau kita juga bisa menggunakan tisu yang setelahnya langsung dibuang di tempat sampah. Yang keempat, menggunakan masker. Penggunaan masker ketika kita beraktivitas di luar adalah suatu kewajiban di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Walaupun kita tidak berada di tempat tertutup yang dipenuhi oleh banyak orang, upayakanlah untuk tidak melepas masker kalian. Karena kita tidak tahu siapa saja yang mungkin membawa virus COVID-19 di dalam tubuhnya. Untuk masker sendiri, kita bisa menggunakan masker medis, masker kain, ataupun masker-masker yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun untuk masker medis sendiri, penggunaannya hanya untuk 1 kali pemakaian, dan setelah itu harus dibuang ke tempat sampah. Untuk masker kain, kalian bisa mencucinya setelah kalian beraktivitas. Yang kelima, menjaga jarak. Usahakan untuk menjaga jarak atau physical distancing 1-2 meter dari orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan diri kita dari paparan COVID-19 ketika orang lain tersebut batuk, bersin, atau meludah di dekat kita. Yang keenam, isolasi mandiri. Jika Anda merasa kurang sehat, seperti batuk, demam, pilek, sakit tenggorokan, ataupun sesak nafas, usahakan Anda untuk melakukan isolasi mandiri sendiri di dalam rumah. Jangan mengunjungi tempat kerja, sekolah, ataupun tempat umum lainnya, karena saja bisa beresiko tinggi menularkan COVID-19 kepada orang lain.
Yang ketujuh, menjaga kesehatan. Selama berada di dalam rumah ataupun beraktivitas di luar rumah, pastikan kesehatan fisik kita selalu terjaga. Kita bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang, dan juga melakukan olahraga ringan. Selain itu, istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan fisik kita selama masa pandemi ini. Protokol kesehatan tidak hanya berlaku ketika kita berada di luar rumah. Di dalam rumah pun kita juga bisa menerapkan protokol kesehatan, seperti kita harus segera bersih diri setelah kita melakukan aktivitas seharian di luar rumah. Seperti kita harus langsung mandi, kalau misalkan pakaian kotor yang telah kita gunakan seharian aktivitas, membersihkan dompet, handphone maupun benda-benda yang telah kita gunakan seharian. Dan jangan lupa untuk selalu membawa masker medis sekali pakai di tempat sampah dan mencuci masker kain yang telah kita gunakan untuk beraktivitas seharian. Penularan COVID-19 bisa saja terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Untuk itu, selalu taati dan patuhi protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi diri kita dan keluarga dari tertular virus COVID-19 ini. Jika Anda ataupun keluarga Anda mengalami gejala COVID-19 seperti batuk, pilek, demam, disertai dengan lemas dan sesak nafas, setelah Anda berpergian maupun kontak dengan orang lain, segeralah untuk melakukan isolasi mandiri dan menghubungi hotline COVID-19 di 119 untuk mendapatkan pengarahan dan penanganan lebih lanjut. Itulah beberapa protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh segala pihak. Semoga kita semua bisa menaati dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.